Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sini saya Muhammad Dafar Rafli Manalu dengan rekan saya. Gilang Bintang Mardika. Sini saya ingin mewawancarai PT Digitama ya Pak ya. PT Digitama. Silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Baik, terima kasih teman-teman. Salam kenal. Saya Nanang Ruswianto di PT Digitama Sinergi Indonesia atau lebih terkenalnya namanya Digitama. Mungkin saya sebagai komisaris di PT Digitama yang memang ini perusahaan rintisan ya yang bergerak di bidang jasa konsultan untuk menangani pelanggan-pelanggan di pemerintahan seperti itu. Cukup penjelasannya? Cukup, Santai Pak. aja. Sini saya sudah membaca sedikit profilnya PT Digitama ini yang tahun 2021. Ya. Ini PT Digitama lahir di tengah tuntutan pemerintah Republik Indonesia untuk menuju digital transformation. Ya. Nah, pertanyaannya Pak, yang pertama apa saja sih langkah-langkah yang sudah disiapkan PT Digitama untuk menuju digital transformation tersebut dan apa itu digital transformation Pak? Oke, kalau digital transformation sendiri kan transformasi digital gitu ya. Jadi itu sebuah proses perubahan menuju tentunya yang lebih baik dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Nah, sebagai contoh, misal kalau di pemerintahan yang dulu pertama kali dalam mengelola administrasi pemerintahan itu berbasis manual, pakai mesin ketik bahkan, kemudian sekarang sudah basis komputer tapi hanya untuk ngetik, jadi pengganti mesin ketik saja. Nah, digital transformation itu mengubah dengan beyond memanfaatkan teknologi hanya sebagai digitalisasi semata, tetapi mengedepankan proses sinergi, integrasi, dan bisa berkolaborasi dengan para pelaku birokrasi lainnya gitu. Jadi contoh antar OPD, orang kirim surat tidak lagi pakai kurir, tapi pakai sistem seperti itu. Nah itu definisi transformasi digital. Jadi mentransformasi, mempermudah proses yang tadinya segala sesuatunya manual, jadi berbasis teknologi informasi. Nah transformasi digital apa yang dilakukan di Digitama? Ya sebenarnya tadi menyikapi di mungkin di luaran sana teman-teman sering mendengar smart city, ya smart city, smart province, kota pintar, smart regency, kabupaten cerdas, kota cerdas, provinsi cerdas, semuanya cerdas lah. Nah harapannya memang TIK, teknologi informasi dan komunikasi ini mampu mendorong, mengakselerasi bagaimana cara kerja para birokrat di pemerintahan. Nah transformasi yang dilakukan oleh PT Digitama di pelanggan-pelanggannya yaitu pemerintahan itu dengan membantu menyediakan jasa konsultan. Jadi kami punya mitra-mitra konsultan yang sudah berpengalaman di dunia pemerintahan yang lebih dari 10 tahun tentunya mendampingi Pemda, jadi Pemda itu pemerintah daerah ya, maupun instansi pusat, itu kementerian, lembaga, badan, pernah dengar BSSN, Badan Nasional Cyber dan Sandi Negara. Nah itu kemudian Kementerian Kominfo, itu paling populer lah. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian satu lagi PPN Bappenas. Nah, kementerian lembaga ini ya yang dibantu oleh Digitama tentunya tadinya prosesnya ada yang tidak optimal, kemudian kita bantu supaya lebih optimal. Seperti itu. Jadi yang dilakukan transformasi digital oleh Digitama ya seperti itu teman-teman. Jadi menyiapkan konsultan, tenaga ahli untuk mendampingi penyelenggara pemerintah supaya bertransformasi secara digital. Itu cukup? Nah, lanjut Pak. Yang kedua Pak, yang ingin saya tanyakan, yang ingin kami tanyakan. Oke. Apa saja yang ditawarkan oleh PT Digitama ini, baik berupa produk maupun jasa Pak? Oke, kalau sebenarnya murni kami itu produk ya. Jasa konsultan. Jadi produknya sebenarnya ya dari konsultasi itu produknya dokumen, hasil kajian, contohnya nanti bisa dilihat.
Jadi contoh kayak tadi pernah dengar Smart City, SPBE hari ini. SPBE itu e-government, Mas. Kalau pernah dengar dulu istilah electronic government, hari ini program nasional namanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Ya sebenarnya itu mengindonesiakan e-government aja. Nah, Digitama itu membantu pemerintah untuk menjalankan e-government, menjalankan SPBE, membantu pemerintah untuk menuju smart city, smart regency, smart province, dan smart lainnya gitu. Nah, produknya kajian, panduan, kemudian SOP, kemudian kebijakan, draft kebijakan yang bisa dijadikan istilahnya payung hukum atau pedoman bagi pemerintah untuk menjalankan layanan mereka kepada masyarakat, seperti itu. Jadi kita perusahaan jasa konsultan yang menghasilkan produk berupa kajian dan juga kebijakan-kebijakan, seperti itu. Baik, Pak, terima kasih jawabannya. Oke. Yang ketiga, PT Digitama merupakan sebuah perusahaan jasa konsultan ya, Pak? Ya, jasa konsultan. Terus tata kelola teknologi informasi. Maksud dari tata kelola teknologi informasi itu apa ya, Pak? Dan apakah ada alat yang digunakan untuk membantu dalam kelola teknologi informasi ini? Contohnya framework atau bagaimana? Ya. Kalau tata kelola itu tentu ada frameworknya. Kalau secara internasional itu namanya COBIT, nanti dicari sendiri aja. COBIT gitu ya, COBIT. Iya. Itu framework internasional untuk tata kelola. Nanti bisa dipelajari. Nah, cakupannya ya tata kelola itu sendiri kan bagaimana memandu, bagaimana memantau, mengendalikan tata administrasi pemerintahan atau segala aktivitas di pemerintahan supaya terstandar, supaya baik. Kalau semuanya terstandar kan jadi tidak tergantung dengan personil. Pegawainya diganti, ya tetap berjalan dengan baik, itu berarti sudah terstandar. Kalau di internasional namanya ISO. Kalau tadi standar tata kelola IT itu namanya COBIT. Sekarang COBIT setahu saya terakhir itu COBIT 2019. Nah, nanti bisa dipelajari, itu domainnya banyak. Iya, sudah cari tapi pusing. Ya, pasti pusing kalau baru pertama. Nggak apa-apa, jalanin saja. Belajar, Tapi ilmu. COBIT itu nanti diperkenalkan ke Pemda supaya mereka bisa menjalani tadi proses pemantauan, kemudian pengendalian entah dokumen, entah kegiatan mereka menjadi lebih terstandar. Apakah semua standar yang ada di COBIT diterapkan di Pemda? Tidak. Karena itu standar internasional. Ibaratnya kalau standar itu ada 100, kalau itu diterapkan di Pemda di Indonesia, wah itu bisa pasti mereka sibuk sekali. Padahal itu kegiatan mereka kan nggak cuma urusan tata kelola, pelayanan. Makanya ya diambil hal-hal yang acceptable, yang cocok dengan karakter pemerintahan di Indonesia. Nah, COBIT itu diadop menjadi salah satu framework yang ada di Indonesia, namanya SPBE tadi itu, yang berpedoman di Perpres. Perpresnya itu Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, proses tata kelola itu diatur di sana, kebijakannya di situ. Jadi kalau di pemerintahan itu harus ada payung hukumnya dulu, Mas, sebelum dilaksanakan. Nah, pelaksanaannya dari tata kelola itu ada peraturan presiden lainnya. Itu peraturan presiden nomor 132 tahun 2022 tentang arsitektur SPBE nasional. Itu kalau bicara tata kelola dan pelaksanaannya. Kayaknya cukup. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak ya, PT Digitama juga membuka jasa pengembangan aplikasi ya Pak? Ada ya. Itu maksudnya gimana Pak? Gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau core-nya sih kami tidak mendevelop ya, walaupun ada tim kita itu yang basisnya itu dari programming gitu, tetapi kita memang tidak terlalu fokus di pengembangan aplikasi. Kita hanya
mengembangkan yang layanan elektronik atau aplikasi yang punya potensi jangka panjang. Oh. Nah, dan sementara ini Digitama berkolaborasi dengan mitra pengembang aplikasi. Kita hanya menjadi apa ya istilahnya tim pemasar, kemudian kita yang mendeploy. Tapi tim developmentnya itu dari mitra kita. Jadi kita kerjasama dengan pengembang lah yang ahlinya lah. Sama kerjasama. Ya, masih konteksnya kerjasama, dan itu juga kami selalu sampaikan ke pelanggan Digitama juga kalau kami tidak fokus ke pengembangan aplikasi, tapi ke jasa konsultan. Nah, nanti mitra itu yang mendeploy dan kita bantu untuk mengawal implementasinya saja, gitu. Gitu. Oke, terima kasih untuk pertanyaan. Satu lagi Pak, ini. Yeah. Produk apa saja yang sudah dihasilkan dari PT Digitama ya Pak? Oke. Terus bagaimana proses terjadinya proyek pada PT Digitama ini? Oke. Jadi kalau produknya intinya kan kami itu kajian, intinya di Kajian tadi ya, ya, di Pak? tema Smart City. Jadi pemerintah daerah yang ingin membangun Smart City, Smart Regency, nanti kami dampingi, kami buatkan kajiannya, kami buatkan rencana induknya, rencana induk TIK-nya, kemudian kita bantu untuk menyusunkan blueprint, cetak birunya, sampai menyusunkan standar operasional prosedur. Jangka waktunya cepat apa berapa hari? Ya, biasanya penyusunan itu rata-rata durasinya itu 3 bulan. Rata-rata 3 sampai 6 bulan. Seperti itu. Nah, tadi balik lagi ke produknya. Tadi kan ada SOP, blueprint, ada rencana induk, ada juga yang kaitannya dengan media komunikasi ya. Misal bikin video kayak layanan masyarakat gitulah, kayak di televisi, tapi basisnya itu animasi. Jadi supaya hari ini kan kayaknya sosial media itu masif banget, masyarakatnya juga milenial semua gitu kan ya, gen milenial, gen Z bahkan itu kan nggak lepas dari gadget, sering menggunakan sosial media, jadi kayaknya media video edukasinya lebih mudah menggunakan video. Makanya kita ambil juga segmen untuk pengembangan video interaktif yang untuk layanan masyarakat kayak gitu. Seperti itu. Nah, bagaimana proyek ya? Ya, proyek. Terjadinya proyek ya, kalau proyek tentu kami kan punya tim pemasar yang sudah berpengalaman belasan tahun berada di segmen pemerintahan. Jadi jaringannya itu, networknya itu sudah kuat. Kenal dengan kepala dinas Kominfo di beberapa kabupaten kota, termasuk kenal dengan para pelaku istilahnya unit-unit TIK yang ada di kementerian, kenal dengan para pejabat-pejabat yang ada di pemerintah daerah. Nah, itu penting sebagai pintu masuk mengenalkan produk-produk kita. Nah, selain itu kita juga mengikuti perkembangan kebijakan nasional. Nah, caranya kami nanti menyelenggarakan webinar. Webinar ini dibungkus dengan pembicara nasional, nanti pembicara dari tenaga ahli dari Digitama berkolaborasi untuk menyampaikan satu topik, misal tentang strategi peningkatan indeks SPBE atau strategi menuju Smart City. Nah, nanti pembicaranya ada yang dari Kominfo, ada yang konsultan atau tenaga ahli Digitama. Nanti berdiskusi di sana, kita undang Pemda, kita undang lah ya, bukan kita istilahnya bikin flyer bebas, tapi kita undang karena Pemda memang senang diundang. Nanti kita lakukan webinar, ada tanya jawab di sana, kita kenalkan produk. Nah, dari sana pelanggan juga jadi tahu, oh Digitama itu capable dan punya pengalaman jaringan yang cukup luas, sehingga trust-nya muncul dan mereka kemudian order untuk minta didampingi seperti itu. Itu
strategi yang kedua. Yang pertama tadi kan memang jejaring tim salesnya yang sudah kuat. Yang kedua kita menjaring melalui media-media pembelajaran supaya mereka kita ajari. Nah, biasa kan kalau diajari kan nanti kurang, wah saya pengen lebih, waktunya sudah habis. Nah, kontak, nanti ada komunikasi seperti itu. Untuk di PT Digitama ini sudah banyak karyawan yang ya Pak masuk di PT ini. Ya kalau jumlah karyawan ini Jumlahnya? kalau non direksi ya, direksi ada 2. Kemudian karyawan itu di keuangan dan administrasi itu ada 2, konsultan kita ada 3, berarti ada 7. Berarti ada strukturnya juga Ada, ya Pak ya? sudah ada struktur, jadi ada konsultan, ada ini personalia dan pemasaran, kemudian ada associate, ada konsultan. Ini production sebenarnya, karena produk kita kan kajian, berarti kan kita butuh konsultan. Tapi di luar kita punya mitra konsultan cukup banyak, termasuk mitra perusahaan juga, karena kan ya kayak tadi misal ada kebutuhan Pemda yang kita memang tidak punya kompetensi di situ, kita punya mitra, ya mitra kita yang mengerjakan gitu. Kolaborasi lah intinya. Gitu, karyawannya ada segitu. Gitu. Ini apakah PT Digitama ini punya cabang nggak Pak? Cabang. Ya. Ya belum ada lah. Belum ada. Baru Ini di sini. baru di sini. Ini kantor pusatnya, dan memang kita juga baru 2021 kan ya. Oh, Baru 21 ya, ini tahun ketiga jalan. Tahun ketiga jalan, karena besok 30 itu kita 3 tahun berjalan. Ya intinya kita belum ada cabang, kita masih kecil, ini juga rintisan. Mau mengembangkan Betul, tapi memang ya? kita semangatnya kolaborasi. Jadi kita tidak akan memperbesar kapasitas dan SDM-nya itu berlebihan gitu. Karena pengennya ya cukup yang Jalan. terjangkau, orang-orangnya juga terbatas, tetapi kita punya mitra yang banyak supaya lebih menebar manfaat, dan secara ini kan juga nanti bisa banyak temannya jadinya gitu. Siapa tahu teman-teman nanti lulus kan bikin sesuatu bisa bantu kita apa, itu kolaborasi gitu. Oke, cukup itu saja pertanyaan dari kami Pak. Terima kasih Pak karena sudah mengizinkan Ya. kami untuk mewawancarai Pak Nanang ya. Nanang Terima kasih. di Sama-sama. PT Digitama ini. Sinergi Indonesia nama Sinergi PT-nya Indonesia. ya. Oke, teman-teman, jika ada pertanyaan bisa boleh komen di bawah komentar ya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Jika ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf. Ya, Dan saya kami. juga mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.